Kemunculan buaya muara di beberapa tempat akhir-akhir ini meresahkan warga. Di Bekasi, Jawa Barat, warga sekitar Sungai Cikarang, Bekasi Laut melihat penampakan buaya sepanjang 3,5 meter yang berjemur di pinggir sungai. Sementara di kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, 4 warga yang sedang memancing dikagetkan kemunculan seekor buaya muara. Buaya sepanjang 2 meter tersebut akhirnya berhasil ditangkap. Setelah ditangkap, warga menyerahkan buaya tersebut ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Yang lebih mengagetkan, seekor buaya muara terjebak di kandangnya yang sempit di kawasan Pasar Terapung Lok Baintan, Kalimantan Selatan. Buaya tersebut ditinggal pemilik yang mengungsi saat banjir melanda hampir seluruh perkampungan di Kabupaten Banjar. Khawatir buaya tersebut lepas berkeliaran di sungai dan bisa membahayakan, warga pun melaporkan kepada pihak berwajib. Proses evakuasi sendiri berjalan dramatis di tengah arus sungai dan banjir. Bersama kandangnya, buaya pun dipindahkan menggunakan perahu untuk dibawa ke kantor BKSDA di Banjarbaru. Peristiwa ini tentu mengagetkan warga dan banyak pihak. Mengapa seekor buaya liar yang merupakan hewan buas dan berbahaya bisa dipelihara di tengah pemukiman warga? Apakah dalam syariat kita diperbolehkan memelihara binatang buas? Memelihara buaya dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang menimbulkan bahaya bagi diri dan orang lain. Sementara itu Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri dan orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Akan tetapi, jika berbagai resiko tersebut bisa dihilangkan dengan membuatkan tempat penangkaran yang layak dan penjagaan yang cukup, maka dikembalikan kepada hukum asal memelihara hewan, yaitu boleh. Apalagi jika ada manfaat lain yang bisa didapatkan dari pemeliharaan tersebut, seperti memanfaatkan kulitnya dan lain sebagainya. Imam Ar-Ramli dalam kitabnya Nihatul Muhtaj menyebutkan, haram hukumnya memelihara babi dan dibolehkan memelihara singa dan gajah yang ada manfaatnya, meskipun manfaatnya tidak terlalu terlihat. Kebolehannya tentu juga terikat dengan ketentuan lainnya dalam memelihara hewan. Misalnya, hewan yang dipelihara tidak boleh ditelantarkan, harus cukup diberi makan dan minum, dan tidak diperkenankan menyakiti hewan piaraan tersebut. Dalam Islam, sengaja tidak memberi makan hewan piaraan saja diancam dengan neraka. Apalagi kalau menyakiti, bahkan membunuh hewan tersebut. Nabi SAW bersabda, seorang perempuan masuk neraka karena seekor kucing yang diikatnya. Perempuan itu tidak memberinya makan dan tidak pula membiarkannya lepas agar dapat memakan binatang-binatang bumi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Islam, seseorang boleh membunuh binatang berbahaya untuk melindungi dirinya. Lalu, bagaimana jika binatang buas tersebut tidak dalam posisi mengancam manusia? Bolehkah memburu dan membunuhnya? Dalam syariat Islam memang ada hewan-hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Hewan-hewan itu disebutkan oleh Nabi SAW dalam sabdanya, 5 jenis hewan yang seluruhnya fasik, boleh dibunuh di tanah suci, burung gagak, burung elang, kalajengking, tikus, dan binatang buas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hewan-hewan yang disebutkan dalam hadis ini boleh dibunuh karena memang tabiatnya yang mengganggu dan menyakiti manusia. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat. Apakah ketika mereka tidak mengganggu, apakah tetap dibolehkan untuk dibunuh? Sebagian ulama menyatakan tidak dianjurkan membunuh, kecuali jika hewan-hewan itu menimbulkan gangguan. Jika diperhatikan hadis yang menyebutkan hewan-hewan yang boleh dibunuh di dalamnya tidak tersebut buaya. Jadi buaya bukanlah termasuk hewan yang diperintahkan untuk dibunuh, apalagi dalam kondisi tidak mengganggu. Akan tetapi, jika memanfaatkannya dengan tujuan untuk dimakan, maka mayoritas ulama berpendapat haram hukumnya memakan daging buaya. Buaya dianalogikan dengan hewan darat yang buas, sehingga hukumnya menjadi haram. Rasulullah SAW bersabda, setiap binatang buas yang bertaring, maka memakannya adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Namun, buaya atau hewan buas lainnya boleh dibunuh jika ada manfaat yang diinginkan. Misalnya ingin memanfaatkan kulitnya atau bagian tubuh lainnya yang suci. Namun tentu aturan membunuh hewan buas juga diatur dalam undang-undang, jadi tidak asal bunuh.